Selamat siang, Mas Ganjar Pranowo. Saya Ketua Umum DGP8 dan bersama-sama dengan Bapak Edi Riau dan pengurus wilayah dan daerah Kabupaten Kota yang sudah ada di ruangan. Silakan Pak Ganjar memberikan arahan dan sambutan. Saya bersama. Baik. Suara saya terdengar? Sudah Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan yang hari ini sudah berkumpul baik secara luring maupun daring ya. Saya melihat dari sini cukup banyak yang ada di gedung dan beberapa mengikuti melalui Zoom. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih sudah mengundang dan tentu saja inilah cara yang paling gampang. Tidak datang tapi hadir. Nah, kehadiran melalui Zoom ini menjadi penting untuk kita selalu bisa berkomunikasi secara intens. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kegigihan, keuletan, militansi yang dimiliki oleh kawan-kawan DGP8 dan tentu saja ini bagian yang pasti tidak terpisahkan dari spirit yang ada. Bapak Ibu teman-teman, ke depan yang namanya pemilu atau pilpres itu sudah menuju pada konsep yang sangat digital, yang sangat modern. Cara-caranya pasti sedikit agak maju dan sedikit berbeda dibanding 2019 lalu. Dan bagaimana kita membaca peta rasa-rasanya tidak bisa tidak. Kita harus selalu melihat data-data digital. Kalaulah kemudian DPT sekarang sudah ada, maka DPT itulah data-data yang mesti didigitalisasi sehingga kita bisa tahu berapa kemudian calon pemilih yang ada di mana dan mereka memilih siapa. Itu pekerjaan yang sangat-sangat konkret. Maka tiap hari kita bisa bertemu masyarakat untuk kemudian kita bisa mengerti arah pilihan yang ada di mereka. Nah, kerja-kerja politik kita hari ini betul-betul memang harus turun ke masyarakat. Kekuatan itu tidak bisa mengalahkan. Maka tanpa mengurangi rasa hormat saya, kalaulah kemudian masing-masing kepengurusan sudah tahu berapa jumlah anggotanya, ada di mana, mereka seperti apa, lebih sering kita dengarkan. Dengan cara kita mendengarkan yang di pikiran mereka, ini akan membantu kita bagaimana cara kita merespon nantinya. Dan tentu saja baru saja tadi saya siang bertemu secara Zoom dengan teman-teman dari Amerika, dari Eropa, lalu kemudian dari Malaysia, Hong Kong ya, teman-teman kita di luar negeri untuk kita berkomunikasi. Dan yang menarik pesan-pesan dari luar negeri bagus sekali. Udah yang dari Jepang teriak dari Jepang. Udah deh. Yang penting sekarang berapa anggota kita, dia udah terdaftar atau belum, dan besok nyoblos apa enggak. Di luar negeri gitu. Yang Jerman menyampaikan, karena Jerman ini kemungkinan akan lebih banyak yang nyoblosnya pakai pos. Jadi coblos dimasukkan amplop kemudian dikirim. Tentu di tempat kita nggak ada itu. Nah, di sana itu akan mempengaruhi. Maka narasinya disiapkan, bagaimana mengamankan disiapkan. Atau di Arab Saudi, waktu kemarin saya haji, saya ketemu dengan beberapa kader relawan yang ada di sana, mereka jemput satu persatu. Jadi mereka cari kendaraan, jemput satu persatu. Yang di Jepang tadi mengingatkan, saya sudah pastikan loh calon pemilihnya semua sudah terdaftar di buku kita. Nah ini hal-hal yang sifatnya lebih teknis karena waktu kita makin mepet untuk kita persiapan agar kita tidak kecolongan. Ya meskipun belum pendaftaran sih ya, pendaftarannya masih sekitar akhir November. Maka selama bulan September, Oktober sampai dengan November, 2,5 bulan besok kita akan mengukur kekuatan. Alhamdulillah ya, kemarin top of mind selalu bukan saya. Top of mind bukan saya. Jadi sudah dua bulan ini top of mind-nya sudah bukan saya lagi. Nah, per kemarin sudah kembali ke saya lagi. Makanya pasti ini ada kerja dari teman-teman yang sangat luar biasa. Saya terima kasih betul gitu ya. Dan tentu saja nanti kita coba re-engineer dengan canggih dan dengan para tokoh-tokoh yang sangat paham soal dunia digital
untuk membuat artificial intelligence, mengolah data itu dengan baik, dan bagaimana treatmentnya kita lakukan. Dan untuk dunia perkotaan dan dunia ini sedang kita lakukan, dan hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Jadi kita tidak akan kerja yang biasa-biasa saja, tapi kita harus kerja yang luar biasa. Maka saya titip untuk kawan-kawan yang ada di Riau, di Pekanbaru, itu daerah yang tidak mudah. Itu saya tahu itu daerah tidak mudah. Tetapi hanya dengan kegigihan dan doa, insya Allah kita akan bisa kerjakan itu. Insya Allah. Dan saya kan tanggal 5 besok sudah pensiun. Jadi insya Allah setelah itu waktu saya akan lebih banyak. Dan saya akan berkeliling. Dan salah satu yang sebenarnya dari banyak kawan sudah berkomunikasi adalah di sekitar Rio Raya, saya sebut ya. Amin. Saya itu ada di beberapa tempat yang nanti kami akan kunjungi karena beberapa teman-teman sudah bekerja lebih dulu di sana. Saya salam hormat betul pada teman-teman. Teman-teman secara teknis itu. Nah, yang berikutnya tentu saja, tolong teman-teman jangan pernah terpancing pada isu-isu yang sulit. Jadi kemarin banyak teman-teman pada panik. Pak Ganjar itu partai-partai mendukung di sana bagaimana? Oh, saya biasa aja. Saya pernah nyalon gubernur hanya dari satu partai saya sendiri. Dan alhamdulillah rakyat memberikan kepercayaan itu alias menang. Dan pada saat periode kedua saya didukung oleh banyak sekali partai, kemenangan saya juga tidak mutlak. Bapak Ibu, tanpa mengecilkan arti itu, teman-teman partai tetap penting buat kita. Tapi saatnya pilihan itu berbeda, janganlah ditangisi. Karena sebenarnya spirit perjuangan kita adalah pada kawan-kawan semuanya. Pada militansi, pada kesungguhan yang ada, dan itu yang akan membuat menang. Dan ya jelek-jelek begini, untuk diri saya sendiri, saya sudah ikut pemilu 4 kali. Dan kebetulan menang terus begitu. Dan mengikuti pemilu yang lain, Pilpres dengan Pak Jokowi sejak wali kota 2 kali, gubernur DKI sampai presiden, kebetulan saya ikut, sehingga saya membantu orang bersama Pak Jokowi 5 kali. Saya kampanye untuk Mas Gibran, kebetulan saya sendiri yang diundang, dan saya kampanye untuk Mas Bobi. Jadi Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Bobi, semua saya ikut. Belum lagi kawan-kawan, waktu ke Pekanbaru saya ikut juga kampanye di sana. Terus kemudian ya banyak di Kalimantan, di Papua saya ikut semua. Jadi kalau kita bicara pengalaman mengikuti pemilu, rasa-rasanya ya saya pernah beberapa kali ikut. Mungkin Bapak Ibu lebih banyak pengalamannya, tapi dari rasa itu kita bisa tahu hanya sekarang butuh teknologi, sehingga kita harus lebih canggih lagi. Mudah-mudahan sebentar lagi sistem jadi, segera kita launching, sehingga ya kalau orang kita bilang lebih maju, orang Makassar bilang lebih modern, ilmunya lebih modern lagi gitu ya. Ini kita akan lakukan. Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih. Salam saya untuk keluarga. Salam saya untuk para relawan DGP 8 yang ada di sana. Semangat terus ya. Mudah-mudahan tidak pernah menyurutkan spirit perjuangan kita. Insya Allah, bismillah, kita akan berhasil kalau niat kita baik. Siap menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Izin Bapak, izin Pak Ganjar. Pak Haji, mohon izin. Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh Riau, Pak, kepada Bapak dan penyampaian, Pak. Silakan. Satu aja ya, mohon maaf karena saya mau ada acara. Satu aja ya, silakan. Mas Ganjar, kalau di sini panggilnya Pak Ganjar. Iya. Saya mesti kirim sebuah pantun nih. Ke Pulau Rupang naik sampan, di Tembilahan banyak orang banyak. Selamat pengukuhan DGP 8. Semoga berhasil mendukung Pak Ganjar. Kami banyak panggung adat yang hadir hari ini, betul-betul dari kampung-kampung betul, dari pulau-pulau terluar malah, dari Pulau Rupak, Pulau Bengkali yang dekat dengan Selat Kelaka. Selamat Mas Ganjar, selamat berjuang, Pak Ganjar. Pak Ganjar. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas dukungan Pak Stok ya. Pak, terima kasih Pak. Mungkin saya akan beberapa isu. Ya, suaranya tidak terdengar. Oh.
Suaranya hilang itu di operator. Ya. Ya, ini salah satu isu yang menjadi concern dari masyarakat. Dan isu pendidikan. Mungkin itu bisa kami sampaikan Pak menjadi concern. Isu apa? Isu apa? Isu perkebunan sawit Pak dalam kawasan hutan. Oh, perkebunan sawit. Baik, oke. Terima kasih, teman-teman. Ya, jadi saya sudah bertemu dengan petani sawit. Jadi sudah banyak yang bertemu, bahkan menemui saya. Mereka datang ke Semarang, mereka datang ke Jawa Tengah. Sehingga kalau kita bicara hilirisasi, maka salah satu yang menjadi perhatian kita adalah hilirisasi industri sawit. Sehingga kalau kita bicara itu, maka tidak hanya kita bicara bagaimana membuat minyak goreng. Saya kira turunannya jauh lebih banyak. Dan itu yang hari ini mesti kita siapkan. Dan kita tidak hanya memproduksi minyak goreng, menurut saya kita harus bisa produksi kosmetik, kita harus bisa produksi obat-obatan, karena basis dari dasar sawit itu tinggi sekali. Dan saya sudah bertemu teman-teman termasuk dari Riau, Sumatera Utara, ya, Sumatera Selatan, dari Kalimantan. Mereka menyampaikan itu, Pak Ganjar, ini catatan dari kami, tolong perjuangkan. Lalu saya kembalikan. Karena saya tidak punya sawit, saya tidak ahli soal itu. Yuk kita diskusikan, kita buat roadmap yang jelas, sehingga itu akan bisa kita switch menjadi policy brief, dan kelak kemudian bisa kita jadikan kebijakan publik. Maka saya harus meminta bantuan kawan-kawan, satu menyampaikan data, dua bagaimana faktanya, tiga konsepnya, sampai kemudian pada tingkat keputusan yang akan diambil. Apakah cukup dengan sebuah kebijakan atau regulasi. Saya kira kita harus menjadi juara dunia, tidak hanya sisi produksi, tapi kita mengendalikan dunia. Memang tidak gampang, tapi ini harus kita selesaikan. Teman-teman, terima kasih sekali lagi. Salam untuk semuanya. Saya izin tidak bisa menemani sampai akhir. Semangat semuanya. Salam untuk keluarga. Semangat Pak. Selamat siang. Salam sehat. Semangat Pekanbaru. Terima kasih ucapan Terima kepada kasih. Pak Haji Ganjar Pranowo. Pak Ganjar. Terima kasih Pak Haji. Salam dari Sumatera Utara. Beliau sudah keluar dari Zoom. Selamat Pekanbaru untuk Pulau Riau. Makasih Pak Haji Mbak Ranolinda.